Sobat UMKM, ketemu lagi nih sama aku dan Pavita. Hari ini kita lagi di Pasar Imogiri, Kabupaten Bantul. Hari ini kita mau hunting kuliner khas Bantul yang katanya legendaris banget. Sobat UMKM, tahu nggak sih? Katanya di sini ada satu olahan mie yang rasanya enak banget, unik dan pedasnya bikin nagih. Namanya mides. Yuk kita cari. Nah, ini dia mides khas Pundong. Kayaknya ini guys tempatnya. Bu, ini untuk midesnya itu minyak ibu bikin sendiri atau ambil dari produsen ya? Bikin sendiri. Mie ini ya, midesnya bikin sendiri. Tapi dibikin bareng-bareng sekeluarga gitu. Kalau boleh tahu tempat produksinya di mana? Tempat produksinya di rumah Dusun Tulung, Sehardono Pundong, RT 2. Pundong dikenal dengan kulinernya yang khas, mulai dari mie pentil yang kenyal, hingga mides yang sederhana tetapi menggugah selera. Dari tradisi itulah lahir inovasi baru, mie Srioka. Mie yang dibuat tanpa bahan pengawet, dengan cita rasa alami dan daya tahan lebih lama. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apakah benar ini dengan rumah produksi mie Srioka, mides? Oh iya benar, Ya. benar Mbak, benar sekali. Kami Ya, perkenalkan Pak, kami Ya. mahasiswi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ya. Apakah boleh kami melihat proses produksi dari mides ini? oh boleh, boleh. Boleh. Iya, iya. Ya, silakan masuk Mbak. Monggo. Nah, ini tempat produksinya di sini. Ya. Nah, ini tempat produksi mie Sriokanya di sini. Perkenalkan, nama saya Wardani. Saya adalah salah satu pelaku usaha mie pentil, mides, dan mie Srioka yang ada di Dusun Tulung, Desa Sihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. Jadi sebenarnya saya ini adalah pelaku usaha yang bisa dibilang turun-temurun. Jadi dari orang tua saya dan mertua saya itu adalah pelaku usaha mie. Jadi saya hanya meneruskan. Jadi perlu diketahui orang saya itu berjualan mie itu sejak tahun 1952. Untuk prosesnya bagaimana ya Pak? Oh ya, nanti silahkan dilihat. Nanti Oh, prosesnya bisa Oh bisa iya. dilihat. Ya. Oh iya. Ini proses awal. Jadi ini proses penimbangan bahan baku. Bahannya dari apa aja Pak? Ini bahannya untuk mie kering itu ada 3 macam. Ada tepung tapioka, ada tepung mokap, sama tepung jagung maizena untuk bahannya. Tanpa pengawet ya Pak? Iya, tanpa pengawet. Iya. Ini untuk bahannya. Nanti untuk varian nanti ada tambahan kayak daun kelor atau buah naga itu nanti. Break dulu. Jadi untuk proses yang keduanya itu memixer Iya, bahan bakunya kita mixer pakai ditambah dengan air varian. Ini kita kebetulan menggunakan varian kelor. kelor. Ya, ini daun kelor maksudnya. Ini ekstrak kelor. Ya, Daun ini ekstrak kelor. daun kelor. Ini berapa mili Pak? Ada takarannya Ini nggak? ada, jadi harus kita sesuaikan. Kalau enggak nanti bisa kelebihan air itu kan akhirnya agak lembek. Ya. Oh. Jadi harus ada takaran yang pas. Untuk proses selanjutnya, Oh ya, ini proses selanjutnya adalah kita setelah dari mixer kita kukus nanti. Sebelum kita kukus ini kita balut dengan daun kain pisang. tapi dilapisi daun pisang biar enggak lengket. Setelah dibungkus pakai daun pisang tadi kita Ya. langsung kukus ya Pak? Iya, Oke. jadi ini kita masuk ke pengukusan. Oh. Iya. Nah, Biasanya berapa lama Pak ini kukusnya Pak? ini kira-kira ya 45 menit. Wow, Iya, hampir 1 jam. hampir 1 jam ya. Iya. Lama ya Pak ini? Ya, Proses terlama. ya, sampai matang ya jelas. Break. Dah. Nah, ini udah matang. Silakan iya. dibuka. Ya.
Kita ambil satu. Ya. Nah. Nah, kita tutup lagi. Nah, setelah kita buka ini langsung kita masukkan ke pengepres. Seperti ini. Nanti hasil akhirnya langsung jadi Ya. Ini nanti kalau sudah pulih itu keluar seperti ini. Pegang boleh. Coba praktek. Nah, silakan. Pegang sebentar nggak apa-apa. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu ada kemajuan dan kemajuan akhirnya di tahun 1973 itu bisa menciptakan yang namanya mie pentil dengan proses pembuatannya itu dengan model cetakan. Jadi untuk proses pembuatan mie des sama mie pentil itu sebenarnya hampir sama, cuman itu beda cetakan. Jadi untuk awal cerita proses pembuatan itu dari bahan baku lalu diadoni atau dikasih air yang sudah mendidih. Setelah itu kalau mie pentil itu dimasukkan ke dalam pres yang berbentuk bulat-bulat tadi kayak tadi itu, kalau mie des itu nanti proses pembuatannya itu dipipihkan lalu diiris pakai pisau, jadi masih manual. Iya. Selanjutnya lalu dimasukkan ke dalam perebusan. Setelah direbus lalu dihilangkan gelnya, ngiler karena itu bahannya kan tapioka, jadi pasti ada lendirnya, itu kita hilangkan. Setelah itu baru dikasih minyak, lalu ini sudah siap dimasak atau siap disajikan. Iya, jadi ini kalau pas panas itu kita keringkan pakai sinar matahari, soalnya itu hasilnya lebih bagus daripada pakai pengering. Iya. Jadi untuk mie shioka itu yang ada baru di sini, Pak. Yang lainnya itu belum ada. Kalau ada mungkin di Bantul mana ya? Kalau ini kan Bantul Selatan. Untuk yang mie shioka itu memang agak beda sedikit dari bahan bakunya. Kalau mie shioka itu ada tambahan tepung muka, juga ada tepung maizena, dan juga ada varian warna. Varian warna itu ada buah naga, ada juga daun kelor, dan ada juga dari wortel. Jadi semuanya itu menggunakan bahan baku alami tanpa pewarna buatan. Jadi perlu diketahui untuk bahan baku mie pentil, mie des atau mie shioka sebenarnya bahan bakunya dari lokal sini, yaitu bisa dibilang tapioka atau tepung tapioka. Jadi keunikan atau kelebihan dari mie pentil atau mie des atau mie shioka itu kan non gluten, jadi sangat bagus untuk kesehatan. Itu salah satunya keunikan mie yang ada di daerah Srihartono. Melalui mie shioka, para pelaku UMKM di Pundong membuktikan bahwa tradisi bisa berjalan seiring dengan inovasi. Dari mie basah yang biasa dijual di pasar, kini hadir dalam versi kering yang lebih tahan lama tanpa mengurangi rasa khasnya. Mie shioka bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang semangat untuk maju dan mengembangkan potensi lokal. Dari Pundong untuk Indonesia.